Manchester United dikabarkan berpeluang besar mengamankan transfer gratis untuk mantan pemain Manchester City Danilo dari Juventus musim panas ini. Dengan manajer baru Ruben Amorim, yang lebih menyukai formasi 3-4-3, Setan Merah mungkin akan melakukan restrukturisasi lini belakang mereka pada bursa transfer mendatang. Dengan masa depan sejumlah bek tengah yang masih belum jelas seperti Harry Maguire dan Victor Lindelof, United kemungkinan besar perlu mengeluarkan uang untuk menambah jumlah pemain di jantung pertahanan. Satu nama mengejutkan yang dikaitkan dengan United akhir-akhir ini adalah kapten Brasil dan Juventus, Danilo. Media Italia La Gazzetta melaporkan bahwa bek tersebut akan habis kontraknya pada akhir musim ini, tahun 2025. Pemain tersebut masih menjadi anggota kunci tim nasional Brasil dan tidak ingin kehilangan tempatnya di skuad menjelang Piala Dunia terakhirnya pada tahun 2026. Oleh karena itu, ia sedang melihat-lihat dan akan mengevaluasi peluang yang akan muncul. United mungkin dapat memboyong dan mengontrak bek veteran tersebut secara gratis. Gajinya yang sekitar 5 juta euro bersih tidak mungkin menjadi masalah bagi juara Inggris 20 kali tersebut. Namun, pemilik baru United tidak memprioritaskan pengalaman dan secara umum menunjukkan minat untuk merekrut talenta muda. Ini mungkin akan menjadi ganjalan perekrutan di masa mendatang. Meskipun demikian, jika bek veteran dengan pengalaman Liga Primer tersedia di pasaran secara cuma-cuma dan dengan gaji yang wajar, mungkin ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk ditolak, karena United ingin meningkatkan jumlah pemain bertahan mereka secara signifikan. Argentina mengalami kekalahan mengejutkan di babak kualifikasi Piala Dunia saat bertandang ke Paraguay, kalah 2-1 di kandang lawan. Juara Piala Dunia Argentina mengalami kekalahan ketiga dalam babak kualifikasi mereka, kehilangan keunggulan 1-0 melawan Paraguay. Namun, mereka masih berada di puncak grup kualifikasi CONMEBOL dengan selisih 1 poin. Pemain sayap Manchester United, Alejandro Garnacho, menjadi pemain pengganti di babak kedua saat Argentina mengejar ketertinggalan dengan Paraguay unggul 2-1 tepat setelah turun minum. Alejandro Garnacho bermain selama 26 menit terakhir ditambah waktu tambahan, menggantikan Alexis Mac Allister dari Liverpool dalam pergantian penyerang. Pertandingan berlangsung sulit, dengan Argentina hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan, gol pembuka Lautaro Martinez pada menit ke-11. Garnacho tidak melepaskan satu tembakan pun ke gawang dan tidak menciptakan peluang apapun, namun itu adalah bukti kepercayaan dari manajernya untuk memilihnya di saat seperti ini. Ini adalah penampilan ke-8 Garnacho untuk Argentina, dengan 4 penampilan dalam pertandingan persahabatan dan 4 penampilan dalam pertandingan kompetitif, hanya 1 kali sebagai pemain inti. Ia mencatatkan 1 assist. Berbicara setelah pertandingan, manajer Lionel Scaloni menyatakan Garnacho penting untuk bermain dalam pertandingan seperti ini. Pemain Argentina tidak terbantu oleh Lisandro Martinez yang mengundurkan diri dari pertandingan karena cedera punggung. Media Argentina tidak terlalu terkesan dengan penampilan Garnacho, tetapi seluruh tim gagal tampil mengesankan dalam kekalahan tersebut. Argentina memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri untuk pertandingan berikutnya, menghadapi Peru pada Rabu tengah malam waktu Inggris. 3 punggawa MU bermain gemilang dalam laga-laga internasional bagi timnas masing-masing. Noussair Mazraoui menang bersama Maroko tadi malam, saat mereka menang telak 5-1 atas Gabon dalam kualifikasi Piala Afrika. Semifinalis Piala Dunia itu memiliki penguasaan bola yang lebih sedikit dengan 48%, tetapi melepaskan 15 tembakan dibanding 11 tembakan lawan. Dalam pertandingan ini, Mazraoui bermain selama 90 menit penuh dan menyelesaikan 2 tackle dimulai dari posisi bek kiri. Sedangkan Manuel Ugarte,
menjadi penentu kemenangan saat mencetak gol kemenangan pada menit ke-101 pertandingan untuk membawa Uruguay menang 3-2 atas Kolombia di babak kualifikasi Piala Dunia. Ia awalnya tidak masuk dalam starting 11 dan baru dimasukkan pada menit ke-68 pertandingan. Sebelum gol tersebut, ia bermain tenang, hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali dan menyelesaikan 7 dari 9 operan dengan rasio operan yang berhasil mencapai 78%. Gol Ugarte tercipta berkat aksi dan sodoran mantan wonderkid MU, Facundo Pellistri. Mantan pemain MU lainnya, Cristiano Ronaldo mencetak gol lewat tendangan salto yang luar biasa dalam 2 golnya melawan Polandia saat Portugal meraih kemenangan telak 5-1 di Nations League pada hari Jumat. Kapten MU, Bruno Fernandes, juga mencetak gol jarak jauh kelas dunia pada menit ke-80. Bruno Fernandes akan kembali ke Manchester United dan tidak ambil bagian dalam pertandingan Portugal berikutnya melawan Kroasia pada hari Senin. Pelatih kepala Roberto Martinez telah melepas Fernandes bersama dengan Cristiano Ronaldo, Pedro Neto dan Bernardo Silva dan memilih untuk memberi kesempatan kepada beberapa pemain cadangan melawan Kroasia. Penyerang Manchester United, Rasmus Højlund, dikecam media Denmark atas penampilannya saat Denmark kalah dari Spanyol di Nations League di Copenhagen tadi malam. Spanyol memimpin lebih dulu berkat kerja sama apik antara Mikel Merino dan Ayoze Perez yang diakhiri oleh Mikel Oyarzabal. Pemenang Euro 2024 itu kemudian menggandakan keunggulan mereka tak lama setelah turun minum, dengan Perez melepaskan umpan yang melewati Kasper Schmeichel, sebelum Gustav Isaksen memperkecil ketertinggalan bagi Denmark di akhir pertandingan, memanfaatkan umpan balik Fabian Ruiz yang gagal untuk mencetak gol hiburan. Hasil ini membuat Spanyol menjuarai grup Nations League, sementara Denmark tetap berada di posisi kedua dengan 1 pertandingan tersisa. Berjuang untuk memengaruhi permainan, Højlund tampil kurang mengesankan, gagal mencetak gol untuk pertandingan ke-11 berturut-turut bagi negaranya. Setelah tampil mengkhawatirkan saat melawan PAOK di Liga Eropa sebelum jeda internasional, cukup adil untuk mengatakan bahwa pemain berusia 21 tahun itu tidak dalam performa terbaiknya. Dengan United yang konon mengincar striker Sporting yang produktif Victor Gyökeres, tekanan ada pada Højlund untuk mulai tampil di depan gawang, dan ia tampaknya membiarkan tekanan ini memengaruhi penampilannya untuk tim nasionalnya. Diturunkan sebagai pemain nomor 9 tunggal tadi malam untuk Denmark, Højlund tidak melepaskan 1 tembakan pun sepanjang pertandingan dan tidak menciptakan peluang. Seperti saat melawan PAOK, penampilan melawan Spanyol ini bisa dianggap mengkhawatirkan. Lebih dari setahun, 11 pertandingan telah berlalu sejak gol terakhir Højlund dengan seragam merah dan putih, dan itu pasti mengganggunya. Pemain muda MU, Ciro Obi Martin, telah menciptakan kegembiraan besar di antara para penggemar setelah kedatangannya dari Arsenal. Obi Martin melanjutkan performa luar biasa saat mencetak gol untuk tim U18 Denmark pada hari Jumat. Pemain berusia 16 tahun itu telah mencetak 4 gol dalam 2 kali start di Liga Premier U18 dan perolehan itu termasuk hat-trick spesial yang dicetak saat ia melakukan debutnya untuk klub tersebut. Obi Martin dipanggil ke timnas Denmark U18 untuk jeda internasional November dan mencetak gol di babak pertama saat negaranya kalah dramatis 2-1 dari Finlandia pada hari Jumat. Gol Obi Martin tampaknya akan menjadi penentu kemenangan, tetapi Finlandia mencetak 2 gol secara beruntun di menit-menit akhir. Obi Martin diperkirakan akan kembali menjadi pemain inti Denmark selama jeda internasional dan akan terus berjuang untuk mencapai tujuan utamanya, yakni melakukan debut untuk United saat ia kembali ke Manchester. Meskipun Obi Martin akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17 pada akhir bulan ini, ia direkrut karena ia memiliki potensi untuk bermain di tim utama,
dan telah mengawali karirnya dengan sangat baik di United. Pelatih United akan ditantang untuk menjaga Obi Martin tetap membumi saat ia berkembang karena pemain muda ini memiliki profil yang besar dan lebih dari 300.000 pengikut di Instagram. United selalu mencari untuk menambah bakat-bakat terbaik yang sedang berkembang ke akademi mereka. Menyelesaikan kesepakatan untuk Obi Martin, yang dianggap sebagai salah satu bakat muda paling menarik di Eropa, merupakan sinyal lebih lanjut dari niat klub untuk terus menjadi yang terbaik di kelasnya dalam sepak bola muda. Bek kiri Manchester United, Tyrell Malacia, memuji Casemiro atas gestur kunci dari gelandang bertahan Brasil tersebut. Bek kiri asal Belanda telah absen dari Manchester United selama hampir 18 bulan, tetapi tampaknya akan segera kembali setelah lama ditunggu. Selama ia absen dari tim utama United, Setan Merah mengalahkan Manchester City di final Piala FA, dan momen dari Casemiro itulah yang melekat di benak bek sayap itu. Dalam sebuah wawancara dengan The Athletic, Malacia telah membuka diri tentang perjuangannya menghadapi cedera, dan menyebut Casemiro serta menggambarkan pribadinya yang hebat. Setelah kemenangan United yang mengesankan di Piala FA atas rival berat mereka di Stadion Wembley, para pemain menaiki tangga terkenal di markas sepak bola Inggris. Malacia berpikir dia akan tetap di bawah, tetapi Casemiro berkata, "Tidak, kalian juga harus naik ke sana." Malacia merayakan kemenangan Piala FA bersama rekan-rekannya di United. Malacia mengalami cedera lutut pada akhir musim 2022-2023. Klub awalnya berupaya mengatasinya dengan suntikan pereda nyeri, tetapi operasi dianggap perlu. Ia menghabiskan beberapa waktu di Belanda untuk pemulihan, tetapi akhirnya memerlukan operasi lain pada lutut yang sama. Sebelum terungkapkan alasan sebenarnya mengapa Malacia absen, tidak ada komunikasi dari klub mengenai situasinya, dan teori konspirasi tersebar luas di media sosial. Malacia sangat sedih karena rumor itu tidak ada yang benar. Dia hanya menjalani rehabilitasi, dan apapun itu dia sekarang siap tampil hebat kembali.